Halo semuanya, sekarang kita akan membahas apa itu satelit. Udah pada tahu belum nih apa itu satelit? Satelit adalah benda angkasa yang berputar di sekitar planet dan membentuk jalur melingkar atau elips. Satelit adalah objek yang mengelilingi objek lain dengan rotasi dan periode rotasi tertentu. Ada dua macam satelit di dunia ini. Yang pertama adalah natural satellite atau contohnya sebagai bulan. Yang kedua adalah artificial satellite. Contohnya adalah satelit-satelit buatan manusia. Yang pertama adalah natural satellite. Pengertian dari natural satellite ini adalah benda langit atau benda-benda luar angkasa yang bukan merupakan buatan manusia yang mengorbit atau mengelilingi sebuah planet, contohnya bulan. Yang kedua adalah artificial satellite. Mesin penciptaan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa atau orbit bumi untuk pengumpulan data, komunikasi, dan keperluan lainnya. Ada beberapa fakta tentang peluncuran satelit. Yang pertama adalah satelit harus dibawa ke ketinggian yang diinginkan, satelit harus didorong atau dengan gaya ras dengan kecepatan yang tepat untuk memulai dan mempertahankan orbitnya. Yang ketiga, untuk meluncurkan satelit menuju orbit mengelilingi bumi dibutuhkan alat peluncuran seperti roket. Yang keempat, ketika akhirnya mencapai ketinggian dan dengan kecepatan yang tepat, roket akan melepaskan satelit menuju orbitnya. Berdasarkan altitude-nya dari bumi, orbit satelit dibagi menjadi 3, yaitu LEO, MEO, dan GEO. GEO atau Geostationary Earth Orbit memiliki jarak atau ketinggian dari orbit ini adalah sekitar 36.000 km dari bumi, dan GEO menghabiskan waktu 24 jam untuk berotasi mengelilingi matahari. Yang kedua, yaitu Medium Earth Orbit atau biasa disebut dengan MEO. Orbit MEO mempunyai ketinggian 6.000 hingga 12.000 km dengan kecepatan edar sebesar 19.000 km per jam. MEO mempunyai delay time sebesar 80 mikrosecond. Selanjutnya yaitu LEO, Low Earth Orbit. LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lainnya. Satelit ini mengorbit pada ketinggian sekitar 100-2000 km dari bumi. Satelit LEO akan selesai mengelilingi bumi dalam waktu 1,5 jam atau sekitar 16 kali dalam sehari dengan kecepatan 27.000 km per jam. Satelit yang beredar pada garis edar LEO biasanya adalah satelit yang terkait dengan penelitian dan ilmu pengetahuan atau cuaca. Bahkan, teleskop angkasa Hubble dan Stasiun Antariksa Internasional menggunakan satelit LEO untuk memantau keadaan di luar angkasa ataupun daratan. Geostationary Earth Orbit. Jenis satelit yang mengorbit pada orbital ini salah satunya adalah satelit Palapade. Satelit Palapade melayani cakupan area seluruh Indonesia, negara-negara ASEAN, sebagian negara di Asia, Timur Tengah, dan Australia. Satelit ini dilengkapi dengan 24 transponder C-band standar, 11 transponder C-band X10, dan 5 transponder Ku-band, sehingga satelit ini diperkirakan memiliki massa total 4.100 kg saat diluncurkan. Dengan daya sebesar 6 kW, 24 transponder C-band utama, Palapade bekerja di frekuensi 5.9 sampai dengan 6.4 GHz untuk uplink dan 3.7 sampai dengan 4.2 GHz untuk downlink. Sedangkan 11 transponder C-band X10-nya bekerja di frekuensi 6.4 sampai dengan 6.7 GHz uplink dan 3.4 sampai dengan 3.7 GHz untuk downlink. Medium Earth Orbit. Jenis satelit yang mengorbit pada orbital ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, satelit Himawari 8. Satelit Himawari 8 adalah satelit cuaca yang beroperasi oleh JMA, Badan Meteorologi Jepang. Himawari merupakan Geostationary Meteorology Satellite atau GMS yang merupakan generasi baru dari satelit MTSAT atau multifungsi transportasi satelit. Himawari 8 diluncurkan
pada Oktober 2014 dan mulai beroperasi pada pertengahan 2015. Posisi Himawari berada pada 140 derajat bujur timur untuk memantau kawasan bagian timur Asia dan Barat Pasifik. Satelit Himawari dilengkapi sensor bernama Advanced Himawari Imager atau AHI yang memiliki resolusi temporal, spektral, dan spesialnya lebih baik dibandingkan seri sebelumnya. Yang kedua adalah satelit GLONASS. Satelit GLONASS pertama kali meluncur pada tahun 1982 dengan mengandalkan 26 satelit yang tersebar di seluruh dunia, sama seperti GPS. GLONASS digunakan dalam perangkat komersial. Semua receiver yang dapat menerima sinyal GLONASS pasti dapat menerima sinyal GPS. Sedangkan perangkat pengguna biasanya akan menjalankan pemrosesan sinyal tambahan dan merata-ratakan hasilnya. Jadi, mana sinyal yang paling kuat didapat, maka itulah yang digunakan demi sistem navigasi yang stabil. Akurasi sistem GLONASS mampu menentukan posisi hingga 5 hingga 10 meter dengan ketinggian orbit satelit 21.150 km dari planet bumi. Jika dibandingkan dengan GPS, maka secara teoritis GPS memiliki akurasi yang lebih tinggi. Low Earth Orbit. Jenis satelit yang mengorbit pada orbital ini salah satunya adalah satelit Iridium. Satelit Iridium berada pada ketinggian 781 km dengan inklinasi rata-rata 86,4 derajat. Kecepatan orbitnya rata-rata 27.000 km per jam. Satelit-satelit Iridium berkomunikasi dengan satelit-satelit dekatnya dengan menggunakan link antar satelit yang disebut Ka-band. Setiap satelit memiliki 4 link, 2 satelit muka belakang dalam satu bidang orbit dan 2 dengan satelit di bidang edaran yang berdekatan. Satelit Iridium juga disebut dengan Polar Orbital Satellite karena semua satelit beredar mengelilingi bumi melalui kutub utara atau kutub selatan bumi, sehingga setiap satelit melalui kutub setiap 100 menit secara bergantian. Nah, sekarang semuanya udah dapat ilmu tambahan kan? Mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat ya. See you next time. Thank you.